Di tahun 2024 ini, apakah pinjaman online EasyCash masih aman untuk digalbay? Nah, ini mungkin penting banget buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau bahkan mungkin rencana mau galbay karena uang kalian masih belum ada. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang pinjam di EasyCash, mungkin bisa tonton video ini sampai akhir. Dan ya, harapan saya di tahun 2024 ini teman-teman sudah bisa lolos dan terbebas dari jeratan hutang pinjaman online. Apapun itu, nggak cuman EasyCash ya. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang panik, sedang galau, sedang stres, sedang sedih ya, doa saya semoga teman-teman semua segera diberikan kemudahan, diberikan petunjuk dan diberikan kekuatan hati dan mental kalian agar bisa melawan ya tindakan-tindakan yang mungkin melanggar ya dari para oknum-oknum pinjaman online ya, terutama para oknum DC-DC-nya tuh kadang ngeselin banget teman-teman ya. Oke. Jadi, ketika kita sedang gagal bayar di tahun 2024 ini, apakah benar EasyCash semakin gencar, EasyCash semakin kuat, dan EasyCash bisa dengan mudah untuk mendatangi kita ke rumah untuk menagih hutang kita? Nah, oke. Mengingat kejadian sebelumnya di akhir-akhir tahun 2023 kemarin, itu memang rumornya makin gencar ya, bahwa DC lapangan EasyCash itu semakin banyak. Namun di sini perlu kita ketahui, semakin banyak bukan berarti banyak ya. Banyak itu ya seperti Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar. Nah itu banyak, mereka nggak banyak lagi, hampir merata. Nah sedangkan EasyCash itu dari dulu banget dikenal memang tidak ada DC lapangannya. Tapi akhir-akhir tahun 2023 itu mulai ada tuh berseliweran. Oh ada DC-nya datang dan lain sebagainya. Tapi ya yang datang nggak banyak gitu loh. Nggak semua orang didatengin. Masih banyak orang-orang yang dengan nilai nominal tinggi tapi masih belum didatengin juga di EasyCash. Nah, ini tentu akan menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang ya distreskan oleh banyak orang. Ya, yang saya tahu yang galbay EasyCash kan banyak banget ya. Yang nasabahnya juga banyak banget. Jelas otomatis kemungkinan besar yang galbay juga banyak. Tapi ya kembali lagi, apakah di tahun 2024 ini apakah masih aman? Saya jawab sih masih aman. Kembali lagi, semua hutang pinjaman online di tahun 2024 ini masih aman, nggak terlepas EasyCash sekalipun. Ya, adapun proses penagihannya, nah teman-teman juga harus tahu bahwa nggak semua pinjol terus berkembang, terus maju. Ada beberapa pinjol-pinjol yang juga mungkin bisa dibilang mengalami kesulitan ya, mengalami masalah di bagian cash flow dan lain sebagainya, itu banyak juga. Jadi untuk mengadakan DC lapangan itu tentu dibutuhkan budget yang besar. Jadi nggak bisa kalian wah EasyCash ini nih galbay nih dan lain sebagainya, makin gede nih perusahaannya nih, nanti DC-nya makin banyak nih. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa teman-teman samakan seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin saya ingin sampaikan buat kalian juga yang saat ini sedang galbay dan mungkin sedang berhadapan dengan DC-DC yang by telepon dan lain sebagainya. Jangan mudah percaya jika ada ancaman akan ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Karena sebenarnya itu adalah ancaman-ancaman yang paling sering banget dilakukan. Sebenarnya mereka tidak mengakui itu ancaman ya, tapi ya mereka bilang itu semacam kayak pemberitahuan, reminder, pengingat. Ya, tapi kan orang bikin cemas ya. Nah, hal-hal seperti ini tidak perlu terlalu dihiraukan dulu karena belum tentu dan belum pasti bakal didatengin DC lapangan ke rumah kalian. Begitu juga pinjaman online yang lain. Sama halnya teman-teman tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Nah ya, yang harus kalian lakukan sekarang cuma satu. Buat teman-teman yang mungkin galbay dan memang benar-benar tidak punya uang, benar-benar tidak bisa membayar dan benar-benar buat makan aja bingung gitu ya, buat makan aja pas-pasan. Nah teman-teman udah stop untuk memikirkan bagaimana cara membayar utang kalian. Nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada hasilnya. Lebih baik teman-teman fokus aja pada apa yang teman-teman bisa lakukan saat ini. Ya, biarkan utang itu terus berjalan. Tapi dengan catatan teman-teman harus fokus dan harus bekerja keras untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan finansial kalian. Jadi kalau kalian yang sebelumnya gajinya pas-pasan, coba diusahakan untuk mencari kerja sampingan. Nah kenapa saya bilang galbay aja dulu dan nggak usah dipikirkan dulu utangnya. Biar teman-teman bisa fokus nih untuk menyelesaikan atau ngerjain kerjaan sampingan kalian. Waktu kalian masih banyak tersisa untuk dipakai belajar hal yang lain.
Ya, karena kalau kalian fokusnya hanya di utang, ujung-ujungnya solusi yang akan kalian temukan nggak lain, nggak bukan, dan nggak akan kemana-mana. Ujung-ujungnya adalah mencari dana talangan. Gali lubang dan tutup lubang. Dan itu benar-benar harus dihindari. Dan itu benar-benar jangan sampai terjadi lagi. Ya, buat teman-teman yuk tetap semangat, gak usah takut mau ancaman bagaimanapun. Kalau memang teman-teman tidak ada dana, tidak ada uang, galbay aja dulu. Pelan-pelan nanti dibayar. Siapa tahu saat perjalanan waktu, kalian bisa request, ada promo, ada pemotongan bunga dan pemutihan denda. Kan lumayan, kalian tinggal bayar hutang pokoknya aja. Tapi yang paling penting adalah teman-teman fokuskan di kehidupan kalian, mencari pekerjaan yang mungkin bisa mendapatkan penghasilan lebih, atau kalau enggak juga melakukan usaha-usaha sendiri atau kerja sampingan, yang mana itu bisa memberikan penghasilan tambahan juga buat teman-teman sekalian. Karena kalau itu sudah terpenuhi, itu beres, saya yakin hutang kalian pasti bakal lunas dengan sendirinya kok. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.